Awak perempuan Indonesia, awak datang sini nak cari rezeki. Lepas tu awak cakap orang negara saya malas. Saya ni orang Malaysia. Orang Malaysia ni dia kena belajar sampai ada sijil pelajaran Malaysia. Kalau nak kaya, maju. Nak kaya, bukalah kedai runcit macam orang kita Aceh. Baru-baru ini, yang muda-muda ini, yang tak ada adab, tahu adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki, dan di video kali ini Iki akan nge-reaction ya. Saya udah banyak ulang kali ya buat kalian semua sahabat-sahabat saudara-saudara yang berada di Malaysia, jangan coba-coba ataupun ikut campur hal orang. Dan di video kali ini Iki akan ngeresan jangan coba cabar orang Malaysia. Nah kayak gitu. Nah orang Malaysia nak buat macam ni ke, nak buat macam tu ke, itu suka-suka dia orang, karena ini negara dia orang. Kita tuh di sini udah menumpang, jangan sampai naik tongkang kayak gitu ya Raya. Oke Rek, seperti apakah videonya? Mas Ikinya juga belum lihat, John. Kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Awak perempuan Indonesia, awak datang sini nak cari rezeki. Lepas tu awak cakap orang negara saya malas. Saya ni orang Malaysia. Orang Malaysia ni dia kena belajar sampai ada sijil pelajaran Malaysia. Sijil pelajaran Malaysia tu susah nak lulus. Lepas tu kita orang kerja penat tau. Kita orang kerja penat, tapi kita orang ditolak sebab diorang nak bayar orang gaji murah. Sebab bayar orang Malaysia mahal. Tapi majikan sediakan tempat tinggal untuk korang, asrama, sediakan transportation. Kami anak Melayu, kami anak tempatan, tak ada apa-apa istimewa tau. Sebab tu kami nak bangkit. Dan jangan cakap macam ni. Bila kau cakap kami malas, maknanya awak dah mencabar saya. Awak ingat saya nak tutup mata ke dengan apa hinaan awak ni? Saya belum lagi hina orang awak tau. Awak yang buat penempatan haram tau dekat negara saya. Kan kalau udah buka suara kayak gini kan kita juga sebagai orang Indonesia malu ya. Jadi buat saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang berada di Malaysia, janganlah selalu ikut campur dan jangan selalu berlagak ya. Karena ini di negara orang. Nah kayak gitu, di negara orang ya. Kita harus mengikuti peraturan yang berada di negara tersebut. Dan jangan sekalipun kalian ikuti tentang biasanya kan orang Malaysia membuat aduan ke kerajaan. Nah, janganlah sekali-kali itu kalian tuh masuk ke komen tersebut yang tidak baik kayak gitu ya. Kita tuh di sini syukur alhamdulillah dah dibagi tumpang mencari rezeki, kayak gitu, tumpang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita yang berada di kampung halaman kayak gitu ya. Dan bukan cuma ini saja videonya ya, dan banyak juga ya saudara-saudara kita yang baru masuk ke Malaysia ya. Ya baru masuk ini, abangnya dari abang biasa Ikinya nge-reaction baru masuk Malaysia. Ini dari orang Aceh yang mengatakan seperti ini. Kalau nak kaya, maju. Nak kaya, bukalah kedai runcit macam orang kita Aceh. Ini patutnya kalian tuh tidak pantas berkomen macam tuh ya ke abangnya ya, menasihati seperti itu ya. Kenapa? Karena bila Aceh kena musibah itu orang Malaysia sentiasa membantu orang Aceh kayak gitu ya. Soalnya kenapa? Karena orang-orang Malaysia ini menganggapnya bahwasannya Aceh itu adalah serumpun dengan Malaysia kayak gitu ya. Oke Rek, penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama lagi Rek. Kalau nak kaya, maju. Nak kaya, bukalah kedai runcit macam orang kita Aceh. Alhamdulillah, bagus. Apa ini nasihat kamu itu bagus. Kalau mau kaya, bukalah kedai runcit macam orang kita Aceh. Tetapi komen kamu tak bagus di sini. Kerana kalau aku yang baca, okey. Tapi kalau orang lain yang baca, kamu nanti dibilang sombong. Sahabat, orang Aceh bisa hidup di sini kerana kita menganggapnya sebagai bangsa serumpun kita. Kerana kita juga enggak ada masalah sama orang-orang Aceh yang dari dulu datang, dan kita juga banyak bantu
kalau ada bermasalah di negara Aceh. Tapi bila kalian yang baru-baru ini, yang muda-muda ini, yang tak ada adab, tahu kalian tak adab. Gak ada adabnya kalian. Bila berasa sombong, yang kalian itu orang kaya, yang kalian itulah bangsa peniaga yang paling bagus begitu. Sahabat, kerana di negara ini kita enggak ambil pusing, dan kita juga agak ambil berat tentang bagaimana peniaga Aceh berkembang maju di negara ini. Coba kalian lihat apa yang sedang berlaku sekarang dengan Bangladesh. Kerana mereka bukan bangsa yang semacam kita, ya Islam, tetapi mereka banyak masalah dengan kekotoran dan sebagainya. Tetapi yang sebenarnya kenapa kita menjadi masalah sama Bangladesh ialah apabila orang-orang Bangladesh itu sendiri sombong dan berasa besar apabila sudah lama bertapak di negara ini. Tetapi orang-orang Aceh yang sudah bukan baru 10 tahun, lebih 60, 70 kalau nak ditikutkan dengan sejarah ratusan tahun sebenarnya. Tapi kalau selepas merdeka, sekitar 50-40 tahun dulu, sudah ramai yang masuk, berdagang dan sebagainya, mempunyai adab yang baik, berasimilasi atau bersama dengan rakyat, pergi ke madrasah, solat sama-sama, bercampur sama orang kampung, bersedekah dan sebagainya. Tak sombong. Tapi apabila macam kamu yang bercakap ini, kalau dibaca orang bunyinya sombong. Kamu tahu tak? Kau kaya di sini kerana orang kita yang support, orang kita yang beli, dan orang kita gak ada masalah kalian berniaga di sini setakat ini. Tapi kalau kerana kau bercakap begini seolah-olah kau kaya, kau yang pandai berniaga, kau pandai berdagang, nanti kalau kedai-kedai Aceh ditutup gimana? Kamu sanggup menerima ancaman daripada orang-orang ke kamu sendiri? Kalau aku bilang, orang-orang yang kamu nak marah ini jangan orang Malaysia. Orang kau sendiri yang lihat siapa yang namanya Zul. Oh, kalau mau kaya, bukalah kedai runcit macam orang Aceh. Kalau aku pandang itu sebagai nasihat. Tapi orang lain enggak. Orang lain melihatnya sebagai kesombong. Kalian banyak uang, kalian kaya enggak apa-apa. Tapi harus ingat, dari mana hasil kekayaan itu datang? Dari mana hasil kekayaan itu bermula? Kalau kalian rasa bisa berniaga di negara kalian dan jadi kaya, ya ramai yang kaya. Tapi tak semudah di sini. Kalau di sana kalian berniaga harus dari pagi sampai malam. Berapa rupiah bisa dapat? Jika di sini berapa? Jadi jangan sombong. Jangan bercakap seolah-olah kau aja yang pandai berdagang. Itu nasihatku, sahabat. Jadi aku banyak, tadi pun aku komen video orang Indonesia juga, yang aku bilang, kalau aku ajalah udah masuk penjara, lokap lah, udah digari, kalau di Indonesia panggil apa itu ya, digari, tangannya itu diikat dua-dua ke kantor polisi, ke sidang mahkamah, semua udah aku tempuh kerana melawan warga asing. Belum lagi orang Indonesia setakat ni, tapi jangan kalian bawa masuk, kerana nanti jadi panjang ceritanya. Jadi kita kerja aja, kerja, berniaga, jadi orang yang baik, bukan mau disembah orang Malaysia ni, enggak. Kalian buat seperti kalian yang hari-hari pergi kerja, balik kerja, makan, masak, ke klinik atau pergi ke hospital atau pergi ke surau, masjid, kenduri-kenduri orang kampung, buat seperti biasa. Tapi jangan kalian berasa sombong. Kerana Bangladesh yang sombong ini sedang kita perangi. Apa kalian mau seperti itu? Dan juga ramai yang kosong. Bagaimana sekalipun kalau aku juga di Indonesia, kalau aku gak ada dokumen ataupun gak ada tamat tempoh atau tinggal lebih masa di Indonesia, bisa aku dikeluarkan, diambil tindakan oleh kerajaan Indonesia. Dimanapun sama.
Jadi jangan kalian fikir negara ini bisa buat apa aja. Tak boleh. Kerana di Indonesia, negara kalian ada undang-undang. Di Bangladesh ada undang-undang. Di mana pun negara di dunia ada undang-undangnya. Kalau di Saudi, potong tangan kalau mencuri. Kalau di Aceh, bisa dicambuk kalau kita melakukan kesalahan. Tak solat Jumaat atau apalah. Kalian lebih faham negeri kalian, negara kalian. Tapi negara kita juga ada undang-undang. Jangan sampai ke negara kalian bisa ikut undang-undang. Sampai kemari kalian bisa buat suka-suka. Bila orang di negara ini menegur, kalian bilang orang negara ini jangan bercakap. Kalian nanti tak bisa buat longkang. Kalian tak pandai berniaga. Ngapain? Kenapa begitu? Kerana kita orang Melayu Malaysia ini baik. Sangat baik. Kerana itu ramai orang asing yang besar kepala. Kalian pergi balik ke negara. Aku ulang alik ke Indonesia juga. Aku ada perniagaan aku di Indonesia. Malam-malam aja tak bisa kita keluar suka-suka. Dibegal sama orang. Betul. Bisa dirompak. Di Indonesia panggil diragut. Di sana dibegal sama orang. Di Malaysia ini tak seperti itu. Kalian juga bukan semudah nak cari uang. Kerana aku di sana aku tahu gimana cari uang di Indonesia. Jadi kalau kalian di sini mudah cari uang, jangan sombong. Jangan fikir kita udah bisa melongkat langit, hilang orang sini. Jangan sahabat. Kerana hidup itu sementara. Allah beri kita sementara kesenangan, bukan untuk kita menjadi sombong. Bila ada kesenangan, Allah minta supaya kita berkongsi, bayar zakat, bersedekah kepada orang yang susah. Nanti Allah tambah rezekimu. Tapi bila kau sombong, seolah-olah bisa kau senang sikit, orang lain semua tak pandai, orang lain semua bodoh, jika Allah tarik rezeki itu gimana? Jadi akhirnya aku memahami apa yang cuba kau sampaikan, tapi orang lain enggak. Jadi jangan sombong sahabat. Kerana hidup ini sementara, kekayaan, kesenangan juga sementara. Tapi bila Allah dah bagi, kalian sombong, Allah tarik nanti, kalian nanti merasa gimana? Okey, jangan sombong. Ya, itu saja. Assalamualaikum. Nah, kalau udah kita ditegur seperti itu, macam tuh kan kita malu sendiri ya, Rek ya. Jadinya kita udah menumpang, ikut campur hal urusan orang, negara tempatan ya. Seakan-akan kita tuh sombong, dibilang sombong kita. Wah, malu ya, Rek ya, kita ya. Jangan sampai kita itu ikut urusan orang, kita tuh ya kata abangnya tadi tuh ya, seperti hal biasanya kita kerja, ada bulan dapat uang, kirim kampung, buat makan, kayak gitu ya. Jangan ikut campur gitu hal orang tuh orang Malaysia nak tegur itu kan abang tuh nak tegur warga asing Bangladesh karena sombong belaga gitu. Apa sampean juga mau disepertikan itu sama orang Bangladesh? Takkan tak mau gitu loh. Jadinya apa kata abang, jangan besar kepala gitu loh ya. Nanti ya susah sendiri. Kalian udah diperlakukan baik gitu loh ya. Karena orang Malaysia ini menganggap kalian adalah saudara serumpun kayak gitu ya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih buat kalian semua yang telah tag di TikToknya Mas Rizky. Sekali lagi jangan ingat adab di negara orang, karena setiap negara pasti ada aturan tertentu masing-masing. Tak sama seperti negara kita kayak gitu ya. Itu pesan dari Rizky-nya semuanya. Jadi buat kalian orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia, hormatilah warga tempatan. Orang-orang Malaysia ini menegur orang-orang yang berbuat salah di negaranya sendiri kayak gitu ya, Rek ya. Oke, Rek, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Ikinya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.